Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi pertama sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kita masuk ke materi bagian kedua, yaitu pengantar pertolongan di perairan. Ini kaitannya dengan petugas penyelamat di air. Kemampuan pertolongan di air yang harus dimiliki oleh penyelamat di air adalah pengetahuan, keahlian, dan keterampilan pada pertolongan di air. Kemampuan pertolongan di air. Seorang penolong di air itu paling tidak memiliki kemampuan berenang. Itu menjadi kemampuan dasar untuk bagi para penolong di air. Renang yang harus dimiliki oleh seorang penolong di air itu meliputi 3 gaya. Pertama, renang gaya bebas. Kedua, renang gaya dada. Ketiga, renang gaya punggung. Itu basic yang harus dimiliki semua penolong air. Ada satu lagi tambahan yang tidak ada di sini, itu renang gaya gunting. Itu kaitannya dengan ketika kita mengakses si korban dari tengah ke tepi. Dan itu sangat, gaya gunting itu memang nggak ada sih di renang-renang biasa maupun di atlet, itu nggak ada. Itu memang renang untuk pertolongan saja. Baik, itu tadi tentang kemampuan penolong di air dan beberapa gaya. Mungkin sudah sebagian sudah tahu jadi teman-teman, renang gaya bebas, terus gaya dada, dan satunya gaya punggung. Mungkin yang belum tahu gaya gunting itu salah satunya mirip dengan gaya bebas. Kakinya kalau gaya bebas itu seperti ini, naik turun. Nah, kalau gunting itu nanti ke sini. Nanti ada prakteknya di air. Jadi kalau gaya bebas itu kan cenderungnya kakinya naik ke atas ke bawah, kalau gunting itu ke samping. Nah, kalau kayak dada sama punggung, nah yang gaya dada itu yang kayak kapak. Itu juga sangat berfungsi sekali ketika mengakses si korban ke tepi. Baik, tadi tentang renang. Keterampilan berikutnya, mengendalikan perahu karet dengan dayung dan motor tempel. Nah, kalau di sini teman-teman semua mungkin yang sering mengikuti rafting atau pernah belajar mengikuti water rescue bersama Kang Adie, itu pernah mengikuti belajar mengendalikan perahu. Nanti kapan-kapan juga dibutuhkan sesi itu khusus. Jadi begini, ketika terjadi banjir itu, misalkan salah satu kita mengadakan logistik atau apa, nggak mengandalkan satu skipper. Jadi perlu banyak sing bisa menguasai seperti itu. Nanti ada sesinya, Mas Adi, mungkin di lain kesempatan diadakan untuk mengajari seperti itu, karena itu salah satu yang kemampuan yang harus dimiliki petugas penolong di air. Nah, selanjutnya itu metode dan teknik pertolongan di air. Metode ini karena banyak yang bisa berenang tapi tidak tahu bagaimana kita melakukan pertolongan caranya. Jadi tidak hanya semata-mata kita menjadi anggota water rescue itu karena bisa berenang, itu enggak. Kita juga harus tahu metode cara-caranya. Nanti akan disampaikan juga ada metode pertolongan di air. Terus pertolongan pertama, apa yang harus dilakukan? Itu pertolongan pertama itu kaitannya dengan sikap kita. Kita mengetahui apa ketika terjadi kedaruratan, kita mendapatkan melihat kedaruratan di air, apa yang harus kita lakukan. Pertolongan pertama yang paling ringkas itu memberitahu petugas di embung atau petugas di kolam renang atau petugas tempat pas lagi mancing, ya mungkin petugas setempat di situ, yang di kampung situ. Itu yang paling utama. Nah, memahami sistem penanganan keadaan darurat. Nah, di sini kita perlu bekal ilmu untuk memahami. Ini salah satunya nanti akan disampaikan sambil praktek di air. Prinsip pertolongan di air. Perhitungan ataupun pertimbangan, pengetahuan, keterampilan, ketahanan fisik.
perhitungan kedaruratan di air harus disikapi dengan perhitungan yang matang sehingga penolong dapat memilih metode yang paling tepat dan risiko terkecil ketika tindakan penyelamatan dilakukan. Nah, di sini ini perhitungan itu sangat penting karena itu sangat menentukan apa yang akan kita lakukan, alat apa yang akan kita gunakan. Dengan mengetahui urutan-urutan risiko terkecil, itu ada urutannya yang tersistematis sudah dibikin. Disingkatnya itu RTRGT. Reach, throw, row, tow, go, and carry. Itu sudah tersistematis dari R pertama itu udah yang paling ringan. Nanti bab ini akan disampaikan di sesi yang kedua. Bisa sambil diaplikasikan di air. Itu perhitungan. Terus pengetahuan. Dengan pengetahuan yang dimiliki, maka seorang penyelamat dapat mengambil keputusan yang tepat saat melakukan pertolongan. Jadi ketika kita sudah memiliki pengetahuan, kita dapat melakukan pertolongan dengan tepat. Melakukan tindakan dengan tepat dan tidak membahayakan untuk diri kita juga untuk si korban. Karena penolong di air itu bahayanya, ancaman dari lingkungan juga dari si korban. Si korban itu bisa menjadi bahaya juga bagi kita. Makanya pengetahuan itu sangat penting untuk penolong di air. Terus selanjutnya keterampilan. Seorang penyelamat harus mempunyai keterampilan pada semua aspek pertolongan, antara lain memberikan pertolongan dengan alat dan tanpa alat saat berhadapan dengan korban. Nah, keterampilan di sini salah satunya juga mengenal alat-alat fungsi, mulai dari ring buoy, pelampung, terus torpedo buoy, ada flexible buoy, dan bagaimana kita melakukan teknik defense and release ketika menggunakan pelampung dan tidak menggunakan pelampung, ketika melakukan pertolongan dengan pelampung dan tidak menggunakan pelampung, itu juga dibutuhkan keterampilan. Itu tentang keterampilan. Kemampuan fisika ini sangat menunjang ini. Kita punya pengetahuan, punya keterampilan, semuanya sudah memadai, tapi kemampuan fisik nggak ada, ya sama juga. Jadinya nggak jadi tim SAR, malah jadi tim SARE. Lagi tim SARE ini tim SARE teko. Tim SARE teko, orang ngopo-ngopo. Ngono iki lho. Katanya tim SAR tapi teko orang ngopo-ngopo, jadi tim SARE. Itu berkaitan karena dengan fisik. Ketika sudah memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, tapi kemampuan fisik tidak memadai. Maka salah satunya seperti ini. Kita adakan giat, pelatihan, atau giat mandiri bisa. Misalkan seneng renang, adus sekali jeguran, ngelatih karep-karep jegur banyu, selulup, nembak iwak. Seperti itu juga bisa. Yang penting sering-sering untuk menempa fisik. Nah, selanjutnya sikap petugas penolong di air. Ketika menanggapi kedaruratan di air, penyelamat diminta untuk bertindak profesional. Artinya mengerti kemungkinan yang akan terjadi atau yang telah terjadi, yaitu melakukan pertolongan dengan memahami situasi yang mengancam. Salah satunya ancamannya itu dari alam seperti arus kalau di sungai, terus ombak kalau di laut, terus binatang buas, ular atau buaya seperti itu. Nah, yang terakhir itu malah dari si korban itu sendiri, kondisi si korban itu sendiri. Informasi yang berkaitan dengan medis harus jelas guna penanganan lebih lanjut. Jadi menginformasi seorang petugas air itu harus memberikan informasi yang tepat kepada petugas medis. Jadi sebelum petugas medis datang itu, beberapa penolong air itu sudah koordinasi memberikan informasi yang tepat untuk penanganan yang lebih lanjut. Laporan harus sesuai dengan kondisi yang ada, agar penambahan bantuan yang diperlukan itu lebih tepat. Asesmennya itu harus sesuai dengan kondisi
yang ada di lapangan. Menyadari bahwa kesalahan dalam melakukan pertolongan akan berakibat fatal, mendapat kritikan pedas. Nah, ini salah satu sikap kita. Karena memang mau nggak mau, ana wong sing maido. Ketika kita melakukan pertolongan, wong wis terlambat pun itu slow respon. Iya. slow rescue. Nah, itu itu biasa. Jadi sikapnya kita itu ya tetap sabar, tetap ya seperti itu. Siap dipaidu salah satunya itu. Walaupun kita wis menyelamatkan wis apa nganu kurang cepat gitu tok, ya dia udah selamat, tetap maidu, kira apa-apa. Itu sikap kita harus seperti itu. Tidak semua orang dapat mengeluarkan pernyataan. Jadi ora kabeh ditampani, ora kabeh diwadahi, ora kabeh ngomong, hanya sebagian yang bisa melakukan pernyataan dari satu regu kita ini. Tidak semuanya. Jadi enggak rayahan tampil. Bahaya lingkungan air, faktor lingkungan seperti yang sudah awal tadi saya singgung mengenai arus ombak, binatang, dan dari si korban itu sendiri. Gitu. Itu masih bisa dikendalikan sama jenengan. Nah, faktor penolong, ini yang terakhir, faktor penolong itu mental dan fisik. Mental itu salah satunya ya, nek awake dhewe kudu kerep-kerep mambu banyu. Itu kaitannya karo mental dan fisik. Kadang ya mambu banyu kaya aku kadang sok kok arep pilih-pilih senengane cen banyu sing bening seger adem kaya ning embung-embung kae apa ning endi anu. Tapi ketika kita melakukan pertolongan itu udah nggak bisa milih. Makanya pelatihan itu yang paling enak ya dijegurke nggon ngene-ngene iki. Iya, jegur ngene iki terus neng Kali Elo ngono kae pancen enak. Karena memang mungkin situasinya kita yang akan kita hadapi itu seperti itu. Ketika melakukan pertolongan itu model airnya seperti itu. Air keruh, dalam, musuh binatang, ulo seperti itu. Nah, kalau delok neng YouTube ya Mas. Itu biasanya korban yang kayak ditarik dimakan buaya itu kan pengkondisiannya itu kan ada binatangnya itu toh. Padahal survivor itu udah nggak ada nyawanya kan kita harus tetap mengambil. Nah itu butuh keberanian, mental keahlian juga itu. Seperti itu. Dukung program Peduli Muslim yuk dengan donasi melalui pedulimuslim.com/operasional atau dapat langsung kamu transfer ke rekening kami di nomor berikut. Terima kasih.